Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah STKD yaitu Bapak Frankia Sorongan. Sebelum saya melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Raffian Yusran dengan NIM 2111000062. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem penjualan e-commerce pada usaha elektronik. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat dan merubah sistem belanja dan melakukan transaksi secara signifikan dalam era digital yang terus berkembang, digitalisasi telah memainkan peran akses internet dan dalam mengubah industri keuangan dan sistem pembayaran, di mana kemajuan dalam sistem pembayaran digital telah menjadi faktor utama dalam pertumbuhan e-commerce. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara operasional lembaga keuangan dan cara konsumen melakukan transaksi keuangan. Paper ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi teknologi atau platform e-commerce bernama eToko. eToko adalah sebuah platform e-commerce yang siap meluncur di Asia. Platform ini menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara online. eToko menawarkan berbagai kategori pada produk elektronik seperti handphone, smart TV, AC, dan peralatan elektronik lainnya. eToko telah bertumbuh pesat dan menjadi salah satu pemain utama di industri e-commerce di beberapa wilayah Asia. Dengan strategi pemasaran agresif, inovasi, fitur, dan komitmen terhadap pengalaman pengguna yang unggul, eToko terus meningkatkan popularitas dan kehadirannya sebagai salah satu platform e-commerce elektronik terbaik di kawasan tersebut. Jadi layanan cloud computing yang dibutuhkan untuk mendukung layanan eToko adalah infrastruktur as service (LaaS). Alasan memilih LaaS adalah stabilitas dan fleksibilitas. Kemungkinan serangan cybersecurity yang berpotensi yang terjadi pada eToko meliputi satu serangan DOoS (Distributed Denial of Service). Untuk mengendalikan serangan DDoS, eToko dapat mengimplementasikan solusi mitigasi DDoS yang dapat mendeteksi serangan secara real-time dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Yang kedua, serangan phishing. eToko dapat mengendalikan serangan phishing dengan menyediakan pelatihan keamanan untuk pengguna dan mengimplementasikan filter email yang canggih untuk mendeteksi dan memblokir email phishing. Yang ketiga, serangan malware. eToko dapat mengendalikan serangan malware dengan menggunakan perangkat lunak, keamanan endpoint yang mutakhir dan memastikan bahwa semua sistem dan perangkat lunak yang digunakan di platform eToko diperbarui secara teratur dengan patch keamanan terbaru. Yang keempat adalah serangan man in the middle (MITM). Pengendalian yang diharapkan meliputi penggunaan protokol enkripsi yang kuat seperti HTTPS untuk melindungi data selama transmisi dan memastikan pengguna mendapatkan sertifikat yang valid dari eToko saat berinteraksi dengan situs web. Yang kelima, serangan akun takeover. Pengendalian yang diharapkan mencakup penerapan kebijakan kata sandi yang kuat, verifikasi dua faktor, dan pemantauan aktivitas pengguna yang mencurigakan. Selanjutnya adalah beberapa contoh peraturan pemerintah yang bisa diberlakukan dalam eToko. Satu, perlindungan data pribadi. Banyak negara memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang mengatur bagaimana informasi pribadi pengguna harus ditangani dan dilindungi. Yang kedua, perlindungan konsumen. Pemerintah sering memiliki peraturan perlindungan konsumen yang mengatur hak-hak konsumen, termasuk perlindungan terhadap praktik dagang yang menyelesaikan jaminan produk dan kebijakan pengembalian barang. Terus yang ketiga, kepabeanan dan cukai. eToko harus mematuhi peraturan kepabeanan dan cukai yang berlaku dalam proses impor dan ekspor barang. Yang keempat, peraturan perdagangan elektronik. Banyak negara memiliki peraturan khusus yang mengatur perdagangan elektronik, termasuk persyaratan lisensi, perlindungan konsumen online, perlindungan privasi, dan keamanan transaksi. eToko harus mematuhi peraturan yang sesuai dengan yurisdiksi masing-masing negara di mana mereka beroperasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inanggung banget.